Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan di mau ya, Mun. Karo ngopi, Mun. Ngomong orang ngopi sih ya, orang ngopi. I'rab aslinya kan bil huruf. Tandane i'rab, alamatul i'rab ana sing aslun, ana sing far'un. Sing asli nganggo huruf. Nganggo harokat. Sing niyabah nganggo huruf. Iki nggo pelajaran awake dhewe. Kembali ke awal bahwa harokat itu adalah beban. Kan ya, harkat adalah beban. Di mana yang mampu membawa beban tersebut adalah huruf-huruf yang sahih. Ketika ada huruf sing berpenyakit, wong sing mriyang iki biasa nekon aja diwai beban. Karena ketika wong ora sehat, huruf illat kok dikasih beban, dia mesti akan menyebabkan diganti dengan huruf yang lain atau bahkan dibuang. Dalam contoh ghazin. Ghazin aslinya ghaziun, wawune dhammahnya dibuang, kemudian wawunya akhirnya melu ke buang gara-gara iltika usakinin ala ghairi haddihi, yakni apa? Wawu karo nun. Nune tanwin kan nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdzun la khotton, akhirnya menyebabkan wawu dibuang. Maka dia ada filosofi khusus dalam peletakan jenengane i'rab. Sing pertama mesti rafa, sing kedua nasab, sing ketiga jar, sing terakhir jazm. Rafa iki dhuwur, nasab iki standar, jar itu rendah, jazm itu ringan. Ya ora, makanya jazm karo isim ora gelem karena sama-sama ringan. Makanya jar ora gelem karo fi'il karena sama-sama berat. Iki kan ana filosofine ora? Pasti ada, karena peletak nahwu itu sendiri Abul Aswad Ad-Du'ali asline wong ahli tasawuf, orang main-main. Memang benar yang namanya ilmu nahwu sorof itu hukumnya haram dipelajari seperti yang dikatakan oleh Iminah Husaniyah, tetapi bagi orang sing khusus memperdalam ilmu nahwu sehingga lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain ketika terlihat tidak menggunakan nahwu sorofnya, dan orang tersebut karena sibuk asik dengan ilmu nahwu sorofnya sehingga tidak sempat mempelajari ilmu yang lain. Tapi sekali lagi bahwa haram memang belajar nahwu sorof itu bagi orang sing wis ngerti nahwu sorof, dan bukan bagi orang-orang yang sering bersentuhan karo Quran karo hadis. Nek wong sing sering bersentuhan karo hadis kudu mempelajari nahwu sorof, karena tanpa adanya nahwu sorof Quran karo hadis tidak bisa dipahami. Idzil kalamu tunahu ayyuhama an-nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu tunahu ayyuhama. Berarti guru agama kudu wajib ngerti nahwu sorof, Mun. Ya ora? Dai orang ngerti nahwu sorof kan wagu. Karena dia sering bersentuhan karo hadis karo Quran. Kembali lagi bahwa sing pertama rofa, menungsa. Nah, bahasa menungsa ya. Yang menentukan dia dalam kondisi apik atau elek, kondisinya dhuwur apa rendah, standar ataupun tidak, siapa sing nentukna? Gusti Allah. Semono uga nahwu apakah bisa sebuah kalimat menentukan dirinya sendiri, dia harus di depan sebagai mubtada atau dia harus sebagai subjek, sebagai fa'il, kemudian dia berhak untuk dirofakkan? Kan tidak. Walaupun zaitun isim mufrad kadang dia rofa ketika menjadi mubtada atau jadi fa'il atau jadi naibul fa'il atau jadi na'at dari man'at yang dibaca rofa. Tapi apa bisa menentukan nyong kalimat isim mufrad? Nyong isim mufrad tidak mau dibaca, tidak mau diletakkan dalam susunan kalimat kecuali dalam bentuk rofa. Tidak bisa. Ya ora, isim mufrad kadang rofa, kadang nasab, kadang jar.
Makanya ketika rafa isim mufrad ditandai dengan dhammah, ketika jar menggunakan kasroh, dengan catatan munsharif ketika nasab ditandai dengan fathah. Gue pun catatannya akeh. Catatannya apa? Bisa ditanwin angger orang anak al. Iya maramun, angger ana ale ora bisa ditanwin. Dan tidak ditanwinnya sebuah kalimat isim karena dia ada al tidak menyebabkan isim tersebut ora gelem nrimo tanwin apa sehingga dia dinamakan ghairu munsharif. Tidak. Dan isim ghairu munsharif lebih ruwet lagi karena kita harus tahu 9 ilat. Ya ora, anak asma ajam bareng karo alam, anak wazan fiil karo alam, anak tas apa jenengane muannas karo taknis karo alam. Misalkan anak alif taknis dan seterusnya kan akeh banget ngilat, Mbok. Persis karo uripe menungsa. Persis. Lha menungsa iki ruwet, Mbok, kok ngeru dipikir ruwet padahal rumusnya sederhana. Ada rumus tertentu di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa nahwu sendiri 1/4 dari nahwu terkumpul di mana? Alamatul i'rab. Kita menguasai alamatul i'rab berarti 1/4 dari ilmu nahwu telah kita pegang. Begitu juga kehidupan kita, ada rumus-rumus tertentu sehingga seluruh kehidupan kita akan mampu kita kendalikan dengan mengetahui sesuatu tersebut. Apa itu? Apa kira-kira jal rumus nek nang nahwu alamatul i'rab, nek nang uripe dhewek apa? Rumusnya dhewek. Gampang ya tawakal, takwa, isu jelas ya iman ya, isu dhewek iman. Kemudian setelah iman apa? Ilmu, takwa, tawakal. Sepakat wae lah pada beri gue. Wong ora duwe iman mesti ora beres uripe. Duwe iman tek ora duwe ilmu rekasa apa-apa susah dan gampang terpuruk karena ora duwe ilmu. Wong duwe ilmu ora iso takwa, ora takwa. Kaken apa jenengane? Kaken urusan ora ana takwane uripe ya ora genah karena ora duwe takwa. Wong duwe ilmu ora dingamla yu'adzabu min apa yu'adzabu qabla abidil wasan, diancam dengan tidak dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Wong duwe ilmu, iman duwe ilmu ya wis takwa tapi ora tawakal. Ya ruwet juga urusannya karena tawakal iku wajib hukume wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun falyatawakkalil mu'minun kudu kan. Rumusnya apa juga pada pekaro i'rab rafa nasab jar jazm. Soalnya apa? Kita perhatikan lagi mun. Wong iya apa? I'rab rafa nasab jar jazm. Jazm terakhir. Ya ora, nang ndi mesti jazm terakhir. Soalnya apa wong sing wis ora duweni beban yo akhire jazm iki. Jazm mun mati. Makanya doane kayak wingi ngomong doa setelah masuk surga karo doa mlebu WC keluar dari WC iki hampir mirip. Keluar dari WC alhamdulillahilladzi adhaba'an niyal adza wa afani, karena beban-beban yang dia bawa selama ini telah dibuang. Semono wong telah masuk surga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafsire alhamdulillahilladzi adhaba 'annal adza. Dadi nek wis mati, bebane ilang, wis jazm, nembe bisa ngerasakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Harkat ini hanya beban karena harkat ini hakikatnya tidak dibutuhkan. Dibutuhkan hanya dalam lisan. Nang tulisan orang ana harkat kan. Wong sing butuh harkat kan karena memang dia tidak tahu nahwu sorof. Quran awalnya ya ora ana harakate, bahkan titik ya ora ana. Ya enggak? Titik ora ana harkat, apalagi harkat, dan harkat tersebut ada dalam lisan, dalam pengucapan tok, dalam lafzun, bukan dalam kitabah. Dalam teks ki ora ana harokat. Karena harkat itu hakikatnya bukan garis diarani di atas huruf diarani fathah, garis di bawah huruf diarani kasroh, garis ana selengkure diarani dhammah, mlondo diarani sukun, bukan. Tapi harkat dalam talafuzul kalimah. Ya ora? Dalam talafuzul kalimah, dan harkat-harkat tersebut ketika hilang dari sebuah huruf W enteng.
Jazmun kembali mengaring jazm. Jazm alamate pira? Kan. Loro wong bisa ngrasakna enteng uripe nek wis duweni alamat loro yang pasti itu lho. Walil jazmi alamatani. Jazm aslinya kan mantep, aslinya mantep entenge lho. Enteng wis ora ana beban uripe iki nek duweni alamat loro. Walil jazmi alamat duweni alamat loro. Apa sing pertama? As-sukunu mudhar mati. Ora diharakati maning kan mati. As-sukun wal halfu dibuang. Dibuang jal. Nah, pembuangan iki ana loro bentuke, buang huruf ilat wa ambal halfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri wa fil af'alil khamsatil lati raf'uha bi thabatin nuni. Ya enggak? Jazm sukun mati atau dibuang. Nah, dibuang iki maknane panjang banget. Buang apa jal? Ya buang beban. Makanya kayak para wali, para aulia iki bisa la khaufun alaihim walahum yahzanun, bisa merasakan beban-beban yang ada di pundak beliau-beliau iki bisa dirasakan. Makanya mereka mampu merasakan madhuhum madzamuhum sawa, dipuji wong karo di elek-elek wong rasane padha, karena dia sudah tidak merasakan beban-beban itu. Dibuang, bebannya dibuang jauh-jauh. Kembali lagi ke awal bahwa sebuah kalimat tidak mampu menentukan posisinya, dia harus dibaca rofa atau dinasab atau jar, kan ya. Tergantung penyusun kalimat, mau meletakkan sebuah kalimat mau dijadikan sebagai rofa ataupun jar ataupun nasab ataupun jazm kan tergantung sing nyusun kan. Ya mun, anak Zaidun ngojari kudu dadi rofa kan ora nana. Anak Fatimah kudu dadi jar kan enggak. Tergantung sing nyusun kalimat kan. Makmun lagi gawe syair isine akhir kangen karo wong wedon mesti wong wedon rata-rata biasanya dadi mubtada. Misalnya kayak mun padahal karo awake dhewek, mampukah kita menentukan posisinya awake dhewek? Ndak bisa kan? Orang bisa nentukan awake dhewek. Karena yang menentukan kehidupan kita mau rofa, mau nasab, mau jar maupun jazm yang menentukan siapa? Allah sebagai penyusun kehidupan awake dhewek. Persis ora Jal? Persis dah. Sing nyusun awake dhewek adalah Gusti Allah. Maka kita tidak mampu menentukan harus rofa, kapan rofa, kapan nasab, kapan jar dan kapan jazm. Makanya lepaslah dari semua ini. Jazmlah. Jangan sampai menjadi sebuah kalimat yang tampak. Orang usah kepengen keton. Rafa kan keton nang wong. Wah, iki rijal derajate dhuwur. Wah, akhirnya kan timbul ujub nang ati kan sum'ah. Ketika dinyek nang wong lara ati karena dhewek derajate dhuwur, anggapane dhewek rafa. Akhirnya i'rab juga tidak lagi diperlukan mun. Makanya wong wis ora apa jenengane ora butuh i'rab-i'raban meneh wis maca kitab sing karena dia tuh sudah tahu nahwu sharaf, wis paham qawaidul fiqhiyah, wis paham usul fiqh, wis paham faraid, wis paham arud, balaghah paham, mantik paham, akhirnya nahwu sharaf ora dienggo ora apa-apa. Maca kitab ngawur misalnya. Harkate lho. Zikiri al-musannifi rahimahullahu taala inna mimmi misalnya apa? Mama. Kan sedikit dok. Tapi dia sudah paham betul enggak masalah. Tapi jarang sih ini kan ya memang biasanya orang ngomong iki ngro panawong macane kayak iki berarti nunggu jangan kepengen gawe ribut. Ya ora. Ya makanya kita agar lepas dari i'rab yang tampak oleh orang, jadilah kita sebagai amil maknawi tidak. Pasti rofa. Bukan hanya rofa, dia yang merofakan. Yang menjadikan mubtada rofa adalah amil maknawi tidak. Mala yunzaru bil aini wala yutalaffazu bil lisani bal yutraku bil qalbi faqat. Itulah amil maknawi tidak. Kita harus mampu menjadi amil maknawi tidak yang mampu merofakan mubtada. Aja kudu jadi mubtada, tidak bisa kita menentukan kita harus jadi mubtada karena saya adalah isim mufrad, tidak bisa. Saya harus jadi mubtada karena saya adalah jamak muannas salim, tidak bisa. Saya harus jadi mubtada karena saya mahalul i'rabnya adalah mubtada walaupun saya berbentuk fi'il mudhari, tidak bisa. Ora bisa. Tapi ingat mubtada pasti dirofakan oleh amil maknawi ibtida. Apa itu amil maknawi ibtida? Ma la yunzaru bil aini.
wala yatalaffadzu bil lisani, diumumna biangel apalagi tampak oleh mata, tapi hanya hati yang mampu meraba. Iki amil maknawi kita jadi manusia kayak ngono, sudah lepas dari harokat, lepas dari i'rab, enteng wis, lebih ringan lagi dari jazm malah. Iki sing jenenge wali di situ mun. Kan enteng wis ngrasaken urusane karo Gusti Allah tok. Bodoh manusia. Sing penting kita perintah bisalah kita lakoni, larangan kita jauhi. Ora urusan karo manusia. Maksudnya bukan berarti mau berhubungan dengan manusia ora gelem kembul wong, bukan. Mampu memposisikan diri karena merasa bahwa kita sebagai amil maknawi ibtidah, apa fungsi kita untuk manusia yang lain. Sesuai dawuh Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukan berarti kita mau kembul karo menungsa akhirnya uzlah, walaupun uzlah itu kadang lebih baik ketika kita tidak bisa berbuat baik ketika campur karo menungsa. Uzlah lah ndak apa-apa, ada imamnya yang mengatakan uzlah lebih baik bagi wong sing maksiat terus anggere sing kembur karo wong liya. Uzlah monggo. Terbukti enggak nahwu gandeng karo tasawuf? Gandeng. Menene jadi ambil maknawi tidak. Dan ingat, fi'il mudhari rafa'e kapan? Fi'il mudhari itu fi'il kan berat, tapi dia bisa diharkati dengan harkat yang berat, yakni dhammah. Bisa ramun? Buk fi'il mudhari hukum dasarnya rafa, padahal dia fi'il diharkati harkat sing abot yakni dhammah. Sing rafa'na mubtada apa? Genah amil maknawi ibtidah. Lah sing rafa'na mubtada sapa? Amil maknawi tajarrud. Nah nek maning kan tidak adanya amil nasib dan tidak adanya amil jazim bagi fi'il mudhari menyebabkan fi'il mudhari dibaca rafa. Ya apa nyambung maning karo tasawuf. Tajirud wis mligi dhewekan, iya kan? Ora urusan karo amil liyane is dhewek, akhirnya dia bisa rafa. Apa berarti miki? Amil maknawi ibtidah karo amil maknawi tajarrud. Ar-rafu. Semono tadi kembali ke harkat. Harkat ada 3, dhammah, fathah dan kasrah. Ketika huruf tidak lagi berharkat maka dia mati. Kayak menungsa wis ora ana beban ya mati. Nek esih urip ya siap-siap menerima beban. Beban pikiran, beban fisik, bahkan beban mental. Ya Baramun? Kepen ora ana bebane mati ya jal. Selama kowe sisa obah mripate bahkan hatinya isi kewajiban sholat, ya namun beban putus sembahyang, beban itulah yang dinamakan taklif. Taklif kan beban, mun. Kapan menungsa ora kenang taklif? Ya ketika mati, ora kenang taklif mati. Ya sama, harkat ketika dia huruf ketika sudah lepas harkatnya dia disukun, mati. Dan harkat sing paling abot adalah dhammah. Tetapi dhammah tidak sebagai tanda utama i'rab rafa. Rafa kan tanda utamane wong bisa luhur iku karena dia dhammah. Tanda tengere menungsa tanda tengere i'rab rafa sing utama adalah dhammah. Menungsa pun sama, ketika dia mampu dhammah berarti dia telah menemukan sebuah tanda besar bagi sebuah alamat rafa. Luhur. Itu dhammah ki yo angel. Dhammah itu mampu mengumpulkan antara barat dan timur. Dhammah adalah orang yang mampu mengumpulkan antara utara dan selatan. Orang yang mampu memposisikan diri antara bawah dan atas. Orang yang mampu memahami diri sendiri antara dia sebagai manusia yang sering salah dan manusia yang memiliki kewajiban ad-dhammah. Orang yang mampu mengumpulkan antara keinginan dan kewajiban. Orang yang dan seterusnya. Ini namanya dhammah. Kumpul. Semono ku nang bab nikah yo nyambung, mun. Nang nikah nyambung dhammah. Menungsa sadurunge nikah kan ora dhammah tapi furqah, pisah karo wong wedon kan karena beda jenis. Merek-merek hukume haram. Tapi setelah ada ijab qabil tu nikahaha wa tazwijal nafsi bil mahril madhkuri hal akhir dhammah kumpul. Ya ora, setelah kumpul akan timbul efek yang besar. Ya ora, duweni anak, duweni beban lagi, duweni hak, duweni tanggung jawab dan punya kewajiban dan seterusnya, punya beban.
Karena nikah adalah sebuah pilihan, bukan sekedar sunnah, tapi juga sebuah pilihan. Makanya karena sunnah wong sing ora nikah ora kena dicemooh. Karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya monggo sing penting jangan, karena ketika Anda tidak menikah jangan sampai mencela nikah, karena nikah adalah sunnahnya Kanjeng Nabi. Kowe cukup ora usah nikah, kowe ora oleh dosa, ya ora oleh ganjaran, tapi ketika kowe mencela baru oleh dosa. Tapi ketika nikah itu pilihan dan kamu akan mendapatkan pahala. Sesuai jauh salamul fudula as-sabru alaihinna anhunna khairun min as-sabri alaihinna wa sabru alaihinna khairun min as-sabri 'alan nar. Ini berkali-kali tak ucapkan seperti itu. Ketika telah dhammah dengan seorang wanita, Anda sebagai rajulun, di mana rajulun masuk dalam kategori ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, urusannya kayak maning. Ta'atun nisa nadamah. Manut karo wong wedon nyebabaken ketun. Tapi wong wedon ora dituruti yo, kita akan disiksa oleh perasaan perempuan. Karena perempuan itu manusia yang unik. Unik wong wedon iki unik mun. Kepengine di ngerti, ora usah ngomong tapi kita ngerti. Iki wong wedon biasanya kayak ngono. Ora usah ngomong tapi dia sebagai orang laki-laki harus mengerti. Makanya agar salah memposisikan diri sehingga kita lebih wedi banget karo sing wedon, akhirnya memposisikan sing wedon derajat wedine pada baik karo Gusti Allah. Gusti Allah kedua kita siapa? Istri. Kan repot maning ya gue, salah maning karena kita sama-sama wedine karo Gusti Allah. Ring bojone wedi banget kaya wedine ring Gusti Allah. Hati-hati wong wedon. Ngasih sing lanang wedi banget memposisikan diri dengan memposisikan diri menjadi sesuatu yang ditakuti oleh sang suami, padahal sang suami tidak boleh takut kecuali sama Gusti Allah. Makanya takut istri tidak boleh, sayang boleh, tapi ingat sayang itu bukan berarti apa yang diminta oleh istri kita beri. Ingat kita sebagai pemimpin wong lanang iki sebagai pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Pikirannya harus panjang, harus jeli, harus bijak dan seterusnya. Itu njaluk apa? Ketika kita mampu tidak harus kita turuti. Orang kudu dituruti kabeh lho, dituruti. Wah, iki ribet lah urusan urusan kaya iki riweh. Tapi ingat semua itu bisa kita pelajari dengan dengan rumus alamatul i'rab. Cukup karo gue, alamatul i'rab wae mun dipelajari temenan bisa ngurusi wong wedon mun. I'lal juga sama, coba perhatikan kaidah-kaidah i'lal jalb. Idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da alifin zaidatin ubdilataham zatan. Ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif zaidah maka harus diganti dengan hamzah. Selesai? Tidak. Bisyarti antakuna ainan fismi fa'ilin aw tarafan fi masdarin, dengan syarat berbentuk ain fi'il dalam isim fa'il dan dalam berbentuk huruf paling akhir dalam masdar. Contoh lagi, idza taharrakatil wawu wal ya'u idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatayhima ubdilata alifan. Nang alfiyah min wawin aw ya'in bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin muttasil. Ya barang alfiyah, setiap ada wawu atau ya berharokat dan jatuh setelah fathah dalam satu kalimat ora sambung dan huruf asli harkate maka harus diganti dengan alif. Tapi dalam contoh akwana, anak penggantian wawu menjadi alif sementara wawu disukun. Aneh pora? Ya aneh. Akwana, wawu dipindah mengaring, harkate wawu dipindah mengkaf karena wawu huruf ilat kafe huruf sohe mati. Lisakinin sohang kulit tahrikamin dilainin atin aina fi'lin ka'abin. Setiap ada huruf soheh mati setelahnya berupa huruf ilat sing berharkat, harkatnya huruf ilat harus dipindah ke huruf soheh yang mati. Akhirnya wawu kan huruf ilatnya kan tidak lagi menyandang harokat, huruf ilatnya mati kan mun. Tapi kenapa masih diganti alif? Akwana jadi ini akana, ista'ana jadi istawana jadi ista'ana, ya ndak? Tetap diganti alif aja. Iki apa? Litaharrukiha fil asli wa fitahi ma qabla fil an. Kuwi dua langkah sing ora ketebak polane kudu mampu kaya ngono wong lanang. Harus ada
sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh perempuan. Ada sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh perempuan. Kayak kaidah miki penggantian wawu atau ya menjadi alif, dalam syarat-syaratnya tetap ada satu langkah yang tidak tersentuh oleh kaidah tapi tetap dilakukan. Contohnya istakwana menjadi istakana, tetap dilakukan kan, karena melihat aslinya dan melihat kondisi saat ini. Nah, itu hebatin qawaidul ilal. Kita terapkan untuk menghadapi perempuan pakai qawaidul ilal dan nahwu alamatul i'rab ngadepi wong wedon jan. Makane wong lanang pinter nahwu sorof kok kalah karo sing wedon aja. Bukan berarti kalah kita menang-menangan sing wedon ditindas, bukan. Kita sayang terhadap perempuan, tetapi sayang kita letakkan pada sesuai porsinya, sehingga kita tidak israf dalam sayang kita, tidak melanggar kodrat kita sebagai laki-laki untuk sebagai seorang pemimpin dan seterusnya gitu. Jam pira mun? 14 ngengko. Jam 11. Oh ya wis. Ya wis.